Perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengadaan, kemudian persiapan serta pemilihan untuk penyedia, kemudian pelaksanaan pekerjaan, dan terakhir adalah serah terima pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari dan memahami terkait dengan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Dasar hukum dalam perencanaan pengadaan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian diturunkan dalam Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Tujuan pelatihan kali ini adalah memahami ruang lingkup perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan, jadwal pengadaan, serta anggaran pengadaan. Hasil dari perencanaan pengadaan dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan atau yang selanjutnya disingkat RUP. RUP merupakan daftar rencana pengadaan barang jasa pemerintah yang akan dilaksanakan oleh kementerian lembaga serta perangkat daerah. Dalam perencanaan pengadaan, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pengadaan. Yang melakukan penyusunan perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan adalah pejabat pembuat komitmen atau disingkat PPK. Dimulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan dituangkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan. Proses perencanaan pengadaan dilakukan oleh PPK untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, pihak yang terlibat adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang disingkat PA atau KPA. PA atau KPA memiliki tugas untuk menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP yang telah disusun dan diserahkan oleh PPK, serta melakukan konsolidasi pengadaan pada tahap perencanaan pengadaan. Untuk perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN, dilakukan setelah penetapan pagu indikatif bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja Kementerian Lembaga atau yang disingkat RenJKL. Jika kita ingin mengaitkan antara proses penyusunan perencanaan penganggaran dengan proses penyusunan perencanaan pengadaan, dimulai daripada bulan Januari tahun anggaran berjalan, Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional untuk tahun anggaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kebijakan tahun anggaran berjalan. Kemudian, Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan menyusun pagu indikatif tahun anggaran yang direncanakan,
termasuk penyusunan indikasi pagu anggaran jangka menengah, paling lambat pada pertengahan bulan Februari, dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional disampaikan kepada kementerian lembaga dengan surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret. Berdasarkan surat bersama tersebut, maka PPK pada kementerian lembaga segera melakukan penyusunan perencanaan pengadaan. Bersamaan dengan penyusunan perencanaan pengadaan, menteri atau pimpinan lembaga melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga, atau yang disingkat RKKL. Hasil perencanaan pengadaan yang merupakan daftar kebutuhan barang jasa dapat menjadi masukan dalam penyusunan anggaran kementerian lembaga atau RKA-KL. Selanjutnya, Presiden menetapkan alokasi anggaran kementerian lembaga dan Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara dengan keputusan Presiden paling lambat 30 November. Setelah penetapan alokasi anggaran, maka PA atau KPA pada kementerian lembaga segera menetapkan dan mengumumkan RUP. Untuk pengadaan yang dananya bersumber dari APBD, perencanaan pengadaan dilakukan setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau yang disingkat KUA-PPAS, disepakati bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, atau yang disingkat RKA perangkat daerah. Jika kita ingin mengaitkan antara proses perencanaan penganggaran dengan proses perencanaan pengadaan, dimulai dari Bapeda menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau yang disingkat RKPD. Kemudian, kepala daerah menyusun rencana KUA PPAS berdasarkan RKPD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Setelah nota kesepakatan KUA PPAS disepakati bersama, maka PPK pada perangkat daerah segera melakukan penyusunan perencanaan pengadaan. Bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan pengadaan, kepala perangkat daerah menyusun anggaran atau RKA perangkat daerah berdasarkan KUA PPAS. Hasil perencanaan pengadaan yang merupakan daftar kebutuhan barang jasa menjadi masukan dalam penyusunan anggaran atau RKA perangkat daerah. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, maka PA atau KPA pada perangkat daerah segera menetapkan
dan mengumumkan RUP. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan barang jasa merupakan tahapan awal dari perencanaan pengadaan yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan untuk kegiatan di tahun berikutnya. Proses identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang terdapat dalam Renja KL atau Renja Perangkat Daerah. Identifikasi kebutuhan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan informasi, meneliti, serta mencatat data dan informasi akan kebutuhan barang jasa yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada Renja KL atau Renja Perangkat Daerah. Proses identifikasi kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektif, aspek pengadaan berkelanjutan, penilaian prioritas kebutuhan, katalog elektronik, konsolidasi, besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam suatu organisasi, beban tugas serta tanggung jawabnya, dan barang jasa yang telah tersedia atau telah dimiliki atau telah dikuasai berdasarkan database barang milik negara atau database barang milik daerah, serta riwayat rencana kebutuhan barang jasa. Identifikasi kebutuhan untuk barang. Dalam menentukan identifikasi kebutuhan barang, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan kesesuaian barang menurut jenis fungsi atau kegunaan, ukuran atau kapasitas, serta jumlah dari masing-masing barang yang diperlukan. Yang kedua adalah menilai status kelayakan barang yang ada. Apabila akan digunakan, dimanfaatkan, difungsikan, layak secara ekonomi dan keamanan. Yang ketiga, mengetahui riwayat kebutuhan barang yang meliputi waktu saat pengiriman barang dan waktu saat serah terima barang agar barang segera dapat digunakan. Yang keempat, dengan memperhatikan pihak-pihak yang memerlukan, baik sebagai pengelola atau sebagai pengguna barang. Yang kelima, memperhatikan persyaratan lain, misalnya cara pengangkutan barang, penimbunan atau penyimpanan, pengoperasian atau penggunaan, pemeliharaan, serta pelatihan. Selain itu, dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang, perlu juga memperhatikan identifikasi pasokan atau suplai barang. Dalam melakukan identifikasi pasokan barang, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan mendapatkan barang di pasaran Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Yang kedua, memperhatikan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Yang ketiga, memperhatikan jumlah produsen atau jumlah pelaku usaha yang ada di pasaran. Yang keempat, memperhatikan barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri atau barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangan, atau secara manual, atau merupakan produk dari kerajinan tangan. Identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi. Identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan konstruksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pekerjaan konstruksi berdasarkan jenis, fungsi kegunaan, target, atau sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya, apakah pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan oleh usaha kecil? Kemudian, memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana. Yang keempat, penentuan penggunaan barang atau material, apakah berasal dari dalam negeri atau menggunakan barang atau material dari luar negeri. Yang kelima, persentase atau bagian atau komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan. Yang keenam, sudahkah melakukan studi kelayakan pekerjaan konstruksi yang sebaiknya dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain? Dalam pekerjaan konstruksi, persiapan desain dilakukan paling lambat 1 tahun anggaran sebelum pelaksanaan. Yang kedelapan, pekerjaan konstruksi dengan menggunakan kontrak tahun jamak dapat berupa 1. Penyelesaian pekerjaan yang lebih dari 12 bulan atau yang lebih dari 1 tahun anggaran. 2. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Yang kesembilan, dalam pekerjaan konstruksi dengan kontrak tahun jamak atau multi-years contract, proses pemilihan penyedia dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dan yang ke-10, dalam hal pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan memerlukan lahan, disyaratkan sebagai berikut. 1. Pembebasan lahan yang dimaksud adalah untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dalam hal dibutuhkan ganti rugi untuk pembebasan lahan, maka penyelesaian administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah, harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia barang jasa diterbitkan. 2. Apabila luasan tanah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk untuk akses menuju ke lokasi pekerjaan konstruksi, memerlukan izin pemanfaatan tanah,
maka pengurusan izin tersebut harus dapat diselesaikan sebelum surat penunjukan penyedia barang jasa diterbitkan. Identifikasi kebutuhan jasa konsultansi. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan untuk jasa konsultansi, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Mengetahui jenis jasa konsultasi yang dibutuhkan. 2. Mengetahui fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi. 3. Mengetahui target yang akan ditetapkan. 4. Mengetahui pihak-pihak mana yang akan menggunakan jasa konsultansi. 5. Mengetahui waktu pelaksanaan pekerjaan. 6. Mengetahui ketersediaan pelaku usaha yang sesuai yang ada di pasaran. Dalam hal jasa konsultasi yang diperlukan adalah jasa desain konstruksi yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta jenis kontraknya yaitu kontrak tahun tunggal, maka dalam kondisi 1. Desain konstruksi yang akan diadakan bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama. 2. Desain konstruksi yang akan dilaksanakan bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan desain konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup. Dalam hal jasa konsultasi yang diperlukan adalah jasa pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, maka yang perlu diketahui adalah 1. Waktu pekerjaan konstruksi tersebut dimulai. 2. Waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi. Dan 3. Jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan. Identifikasi kebutuhan untuk jasa lainnya. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan untuk jasa lainnya, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Memperhatikan jenis kebutuhan jasa lainnya dalam kaitannya untuk menentukan jumlah tenaga kerja atau tenaga terampil yang diperlukan sesuai dengan bidang dan pengalamannya masing-masing. 2. Memperhatikan fungsi dan manfaat dari jasa lainnya yang dibutuhkan. 3. Memperhatikan target yang diharapkan. 4. Memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya. 5. Dalam hal jasa lainnya yang dibutuhkan adalah untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang kegiatan yang bersifat rutin pada setiap tahun anggaran, maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus diadakan pada setiap tahun anggaran. Dan yang ketujuh, dalam hal kebutuhan yang bersifat rutin dan diindikasikan tidak ada peningkatan terhadap target dan sasaran yang diperlukan, berkaitan dengan jumlah, volume, kapasitas, atau waktu pengadaan, maka dapat ditetapkan besarnya kebutuhan adalah sama dengan kebutuhan pada tahun sebelumnya. Identifikasi kebutuhan pekerjaan terintegrasi. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan untuk pekerjaan terintegrasi, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1.
Menentukan jenis pengadaan yang akan dilaksanakan melalui pekerjaan terintegrasi. 2. Menentukan pekerjaan terintegrasi berdasarkan jenis, fungsi atau manfaat, target atau sasaran yang akan dicapai. 3. Memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan terintegrasi, sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana. 4. Memperhatikan penggunaan barang atau material berasal dari dalam negeri atau menggunakan barang atau material yang berasal dari luar negeri. 5. Memperhatikan persentase bagian atau komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan. Penetapan barang jasa. Penetapan barang jasa merupakan hasil analisis terhadap kebutuhan barang jasa dari proses identifikasi kebutuhan yang dapat menggambarkan kebutuhan nyata untuk mendukung dan mencapai program kegiatan dan output unit organisasi. Dalam penetapan barang jasa, perlu menetapkan jenis pengadaan barang jasa yang berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, serta melakukan penetapan barang jasa terhadap pekerjaan yang dilakukan secara terintegrasi. Penetapan barang jasa dilakukan dengan memperhatikan kodifikasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pedoman kategorisasi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya, dan pekerjaan terintegrasi mengacu pada klasifikasi baku Komoditas Indonesia atau KBKI yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Dalam hal kategorisasi belum tercantum dalam KBKI, maka pedoman kategorisasi mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis terkait. Cara pengadaan. Menentukan cara pengadaan yang akan dilakukan, apakah dengan swakelola dan atau menggunakan penyedia. Dalam menentukan cara pengadaan, perlu memperhatikan tugas pokok dan fungsi unit organisasi, serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan. Kriteria swakelola. Kriteria barang jasa yang dapat diadakan melalui swakelola meliputi sebagai berikut. 1. Barang jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan atau sifatnya tidak diminati oleh penyedia. 2. Penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan. 3. Barang jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni, atau budaya. 4. Sensus, survei, pemrosesan pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium, dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu. 5. Barang jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh penyedia. 6. Barang jasa yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, atau masyarakat. Dan 7.
Barang jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Penetapan tipe swakelola. 2. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. 3. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya atau yang disingkat RAB. Dalam hal pada kegiatan swakelola memerlukan penyedia barang jasa, pengadaannya mengacu pada Peraturan Pengadaan Barang Jasa tentang swakelola. Penyelenggara swakelola. Tipe 1 yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian Lembaga, Perangkat Daerah, Penanggung Jawab Anggaran. Tipe 2 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian Lembaga, Perangkat Daerah, Penanggung Jawab Anggaran, dan pelaksanaannya oleh Kementerian Lembaga, Perangkat Daerah lainnya. Tipe 3 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran dan pelaksanaannya oleh organisasi kemasyarakatan. Tipe 4 yaitu swakelola yang direncanakan sendiri oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan pelaksanaannya serta pengawasannya oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Tahapan untuk nota kesepahaman. Pada swakelola tipe 2, 3, dan 4 dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman antara PA atau KPA penanggung jawab anggaran dengan pelaksana swakelola lainnya. Untuk swakelola tipe 2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, PA atau KPA penanggung jawab anggaran menyampaikan permohonan kepada kementerian, lembaga, perangkat daerah lain untuk bekerja sama menyediakan barang jasa yang dibutuhkan pada tahun anggaran berikutnya di tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman pelaksanaan swakelola dilakukan. Untuk swakelola tipe 3 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, PA-KPA penanggung jawab anggaran melakukan survei terhadap ormas yang mampu dan terdekat dengan lokasi pelaksanaan swakelola. Apabila yang memenuhi syarat hanya ada satu ormas, maka PA atau KPA menyampaikan undangan kepada ormas sebagai pelaksana swakelola. Penanggung jawab ormas menyampaikan surat pernyataan minat. Apabila terdapat beberapa ormas yang memenuhi syarat, PA atau KPA dapat melaksanakan sayembara untuk menetapkan ormas yang dapat melaksanakan swakelola. Selanjutnya, PA atau KPA penanggung jawab anggaran menandatangani nota kesepahaman dengan penanggung jawab ormas. Untuk swakelola tipe 4 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, PA atau KPA penanggung jawab anggaran menyampaikan undangan kepada Pokmas untuk melaksanakan swakelola. Penanggung jawab Pokmas menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola. Selanjutnya dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PA atau KPA dengan penanggung jawab Pokmas.
Apabila swakelola dilaksanakan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, PA atau KPA menandatangani nota kesepahaman setelah PA atau KPA menerima usulan tersebut. Spesifikasi teknis atau KAK dalam swakelola. Apabila pekerjaan swakelola membutuhkan penyedia, maka dilampirkan spesifikasi teknis atau KAK untuk penyedia. Apabila pekerjaan swakelola membutuhkan pengadaan pekerjaan konstruksi, maka dilampirkan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi. Apabila pekerjaan swakelola membutuhkan pengadaan jasa konsultansi, maka dilampirkan KAK pengadaan untuk jasa konsultansi. Perencanaan pengadaan melalui penyedia. Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. 2. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya atau yang disingkat RAB. 3. Pemaketan pengadaan barang jasa. 4. Konsolidasi pengadaan barang jasa. Dan yang kelima, biaya pendukung. Spesifikasi teknis atau KAK. Spesifikasi teknis atau KAK dibuat berdasarkan kebutuhan barang jasa dari masing-masing kementerian, lembaga, serta perangkat daerah. Spesifikasi teknis atau KAK disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Menggunakan produk dalam negeri sepanjang tersedia dan tercukupi. 2. Menggunakan produk bersertifikat SNI sepanjang tersedia dan tercukupi. 3. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. 4. Memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan. 5. Tidak mengarah kepada merek atau produk tertentu kecuali untuk pengadaan komponen barang jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang jasa dalam katalog elektronik, atau barang jasa melalui tender cepat. Spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis diperuntukkan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Spesifikasi teknis paling sedikit berisi 1. Spesifikasi teknis untuk mutu atau kualitas. 2. Spesifikasi teknis untuk jumlah atau volume. 3. Spesifikasi teknis untuk waktu. Dan yang keempat, spesifikasi teknis untuk pelayanan. Kerangka acuan kerja atau KAK. KAK diperuntukkan untuk pengadaan jasa konsultansi. KAK penyedia jasa konsultansi paling sedikit berisi 1. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan. 2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran. 3.
Spesifikasi teknis jasa konsultansi yang akan diadakan mencakup kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan, dan untuk badan usaha, termasuk juga kompetensi badan usaha penyedia jasa konsultansi. 4. Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Pemaketan. Pemaketan pengadaan barang jasa dilakukan dengan berorientasi pada 1. Keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan. 2. Volume barang jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang jasa. 3. Ketersediaan barang jasa di pasaran. 4. Kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis atau KAK yang dibutuhkan. 5. Ketersediaan anggaran pada kementerian, lembaga, serta perangkat daerah. Pemaketan. Dalam melakukan pemaketan pengadaan barang jasa, dilarang 1. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian atau telaahan. 2. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai. 3. Menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. 4. Memecah pengadaan barang jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Selain itu, pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, sampai dengan 2,5 miliar. Kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Konsolidasi. Konsolidasi pengadaan barang jasa dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam perencanaan pengadaan. Untuk PA, dapat mengkonsolidasikan paket antar KPA atau antar PPK. Untuk KPA, dapat mengkonsolidasikan paket antar PPK. Dan untuk PPK, dapat mengkonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing. Konsolidasi pengadaan barang jasa dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP, yaitu pada saat kegiatan pemaketan pengadaan barang jasa atau pada saat perubahan RUP. Konsolidasi pengadaan barang jasa dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan. Jadwal pengadaan. Jadwal pengadaan barang jasa terdiri dari 1. Rencana jadwal persiapan pengadaan. 2. Rencana jadwal pelaksanaan pengadaan. Untuk rencana jadwal persiapan pengadaan melalui swaklola meliputi 1. Jadwal penetapan sasaran. 2. Jadwal penetapan penyelenggara swaklola. 3. Jadwal penetapan rencana kegiatan. 4.
Jadwal penetapan spesifikasi teknis atau KK. 5. Jadwal penetapan RAB. Dan 6. Jadwal finalisasi dan penandatanganan kontrak swakelola. Untuk rencana jadwal persiapan pengadaan melalui penyedia, terdiri atas 1. Jadwal persiapan pengadaan yang dilakukan oleh PPK. 2. Jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Untuk rencana jadwal pelaksanaan pengadaan melalui swakelola, terdiri atas untuk tipe 1 meliputi kegiatan pelaksanaan swakelola sesuai rencana kegiatan, penyusunan laporan, dan penyerahan hasil swakelola kepada PPK. Untuk tipe 2, 3, dan 4 meliputi kegiatan pelaksanaan swakelola sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, penyusunan laporan, dan penyerahan hasil swakelola kepada PPK. Untuk rencana jadwal pelaksanaan pengadaan melalui penyedia meliputi 1. Jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia. 2. Jadwal pelaksanaan kontrak. 3. Jadwal serah terima hasil pekerjaan. Dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal pengadaan, dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan jenis atau karakteristik dari barang atau jasa yang dibutuhkan. 2. Mempertimbangkan metode dan waktu pengiriman barang jasa. 3. Mempertimbangkan waktu pemanfaatan barang jasa di masing-masing kementerian lembaga atau perangkat daerah. 4. Mempertimbangkan metode pemilihan yang akan dilakukan. 5. Mempertimbangkan jangka waktu proses pemilihan penyedia. Dan yang keenam, mempertimbangkan ketersediaan barang jasa yang ada di pasaran. Anggaran pengadaan. Anggaran pengadaan barang jasa merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh kementerian lembaga serta pemerintah daerah untuk memperoleh barang jasa yang dibutuhkan. Anggaran pengadaan barang jasa terdiri atas biaya barang jasa dan biaya pendukung. Biaya barang jasa meliputi 1. Harga barang. 2. Biaya pengiriman. 3. Biaya suku cadang atau purna jual. 4. Biaya personil. 5. Biaya non-personil. 6. Biaya material atau bahan baku. 7. Biaya peralatan. 8. Biaya pemasangan. Dan yang ke-9, biaya sewa. Untuk biaya pendukung meliputi 1. Biaya pelatihan. 2. Biaya instalasi dan testing. 3. Biaya administrasi. Dan yang keempat, biaya lainnya. Misalnya, biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba, dan biaya sewa. Rencana umum pengadaan. Perencanaan pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh PPK. Untuk RUP swakelola, memuat paling sedikit nama dan alamat PA atau KPA. 2. Nama paket swakelola yang akan dilaksanakan. 3. Tipe swakelola. 4. Nama penyelenggara swakelola. 5. Uraian pekerjaan. 6. Volume pekerjaan. 7. Lokasi pekerjaan. 8. Sumber dana. 9. Besarnya total perkiraan biaya swakelola. Dan yang ke-10, perkiraan jadwal pengadaan barang jasa. Untuk RUP penyedia, memuat paling sedikit 1.
nama dan alamat PA atau KPA. 2. Nama paket penyedia. 3. Kebutuhan penggunaan produk dalam negeri. 4. Peruntukan paket untuk usaha kecil atau non-kecil. 5. Uraian pekerjaan. 6. Volume pekerjaan. 7. Lokasi pekerjaan. 8. Sumber dana. 9. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 10. Spesifikasi teknis atau KAK. 11. Metode pemilihan. Dan 12. Perkiraan jadwal pengadaan. Pengumuman RUP. Pengumuman RUP untuk kementerian lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran. Pengumuman RUP untuk perangkat daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sirup. Pengumuman juga dapat ditambahkan dalam situs web instansi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, atau media lainnya. RUP diumumkan kembali apabila terdapat perubahan atau revisi pada paket pengadaan atau revisi pada anggaran, baik DIPA maupun DPA. Tata cara penggunaan aplikasi Sirup ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.